Imam Bukhari pernah dituduh berpaham Al-Quran itu makhluk dan dikucilkan masyarakat Naisabur dan Samarkand saat itu hingga jatuh sakit dan wafat. Mulanya, pada tahun 250 Hijriah, Imam Bukhari datang ke Naisabur. Beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun Anda berada. Umat Islam pasti mengenal Imam Bukhari, ahli hadis yang selalu jadi rujukan karena kesahihan hadis yang diriwayatkannya. Berikut kisah Imam Bukhari menuntut ilmu yang mengalami kebutaan saat kecil hingga hafal 300.000 hadis dan jadi ulama hadis terkemuka. Kitab hadis Sahih Bukhari dianggap kitab hadis yang paling sahih dibandingkan kitab-kitab hadis lainnya. Tak lain hal itu karena kegigihan penulis dalam rangka mencari hadis, mengumpulkan, menuliskan, lantas memilah dan memilih mana yang dianggap valid dari Nabi dan mana yang dianggap lemah dalam penisbatannya kepada Nabi Muhammad. Namun tidak sedikit yang belum mengetahui kisah dan biografi dari penulis hadis Sahih Bukhari ini. Dikutip dari buku biografi Imam Bukhari karangan Hanif Lutfi, disebutkan, Imam Bukhari lahir tepatnya pada 13 Syawal 194 Hijriah atau tanggal 21 Juli tahun 810 Masehi di Bukhara, sebuah daerah di tepi sungai Jihun, Uzbekistan. Ayahnya, Ismail, adalah seorang ulama yang saleh. Bukhara memang banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan muslim. Nama lengkap Imam Bukhari adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Ketika Imam Bukhari masih kecil, ayahnya meninggal, sehingga ibunya merawat dan mendidiknya seorang diri. Biaya pendidikannya itu didapat dari harta peninggalan ayahnya. Ayah dari Imam Bukhari ini tampaknya memang dari awal suka dan cenderung kepada hadis nabawi. Ketika pergi haji pada tahun 179 Hijriah, atau 15 tahun sebelum Bukhari lahir, beliau menyempatkan diri menemui tokoh-tokoh ahli hadis seperti Imam Malik bin Anas, Abdullah bin Al-Mubarak, Abu Muawiyah bin Sholih, dan lain-lain. Tidak berselang lama, Ismail wafat ketika Imam Bukhari masih kecil. Sebuah perpustakaan pribadi ditinggalkannya untuk Imam Bukhari di samping semangat untuk mengaji hadis. Dalam keadaan yatim, Imam Bukhari lalu diasuh oleh ibundanya dengan kasih sayang. Dibimbingnya untuk mencintai buku-buku peninggalan ayahnya. Bersama-sama kawan sebayanya, Imam Bukhari belajar membaca dan menulis Al-Quran dan hadis. Imam Bukhari ketika kecil mengalami rasa sakit yang teramat di kedua matanya, hingga akhirnya mengalami kebutaan. Keadaan tersebut terus dialami Imam Bukhari hingga suatu ketika Allah mengembalikan penglihatannya berkat usaha dan doa yang dipanjatkan oleh ibunya. Doa ibunda Imam Bukhari ternyata diijabah Allah dengan memberikan kesembuhan dan mengembalikan penglihatan kedua mata Imam Bukhari seperti semula. Dikisahkan, suatu malam, ibunda Al-Bukhari tertidur, dan ia bermimpi melihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam mimpinya Nabi Ibrahim berkata, "Wahai perempuan, sungguh Allah telah mengembalikan penglihatan putramu, karena banyaknya tangisanmu, atau banyaknya doa yang kamu panjatkan." Imam Bukhari mulai belajar hadis saat masih muda, bahkan masih kurang dari 10 tahun. Ketika Bukhari berusia 10 tahun inilah Imam Asy-Syafi'i di Mesir itu meninggal, tepatnya pada tahun 204 Hijriah. Maka praktis Bukhari tak pernah bertemu dengan Imam Asy-Syafi'i. Imam Bukhari diberikan kecerdasan yang luar biasa oleh Allah. Imam Bukhari pernah mengatakan, "Saya mendapatkan ilham untuk mudah menghafal hadis, saat itu saat masih di Kutab tempat belajar baca tulis saat usia 10 tahun atau kurang." Setahun kemudian ia mulai menghafal hadis Nabi Muhammad. Pernah suatu ketika saat beliau berusia 11 tahun, mengoreksi salah seorang ulama hadis bernama Ad-Dahili saat meriwayatkan hadis. Ad-Dahili meriwayatkan hadis dengan jalur sanad, dari Sufyan dari Abu As-Subair dari Ibrahim. Lantas Muhammad bin Ismail berkata, "Itu bukan Abu As-Subair." Ad-Dahili terkejut dan cukup marah dengan koreksian dari anak usia 11 tahun. Ad-Dahili meminta menunjukkan kesalahannya. Muhammad bin Ismail berkata, "Coba lihatlah sumber aslinya, jika punya." Abu As-Subair tak meriwayatkan dari Ibrahim. Bukan Abu As-Subair yang meriwayatkan dari Ibrahim,
tapi As-Subair bin Adi dari Ibrahim. Maka, Ad-Dahili memverifikasi ulang dan ternyata benar apa yang dikatakan oleh Muhammad bin Ismail kecil itu. Maka beliau mengoreksi ulang hadisnya. Imam Bukhari diakui memiliki daya hafal tinggi, yang diakui oleh kakaknya Rashid bin Ismail. Kakak sang imam ini menuturkan, pernah Bukhari muda dan beberapa murid lainnya mengikuti kuliah dan ceramah cendekiawan Balkah. Tidak seperti murid lainnya, Bukhari tidak pernah membuat catatan belajar. Ia sering dicela membuang waktu karena tidak mencatat, namun Bukhari diam tak menjawab. Suatu hari, karena merasa kesal terhadap celaan itu, Bukhari meminta kawan-kawan membawa catatan mereka, kemudian beliau membacakan secara tepat apa yang pernah disampaikan selama dalam kuliah dan ceramah tersebut. Tercenganglah mereka semua, lantaran Bukhari ternyata hafal di luar kepala 15.000 hadis, lengkap dengan keterangan yang tidak sempat mereka catat. Imam Bukhari pernah berkata, "Saya tidak akan meriwayatkan hadis yang kuterima dari sahabat dan tabi'in, sebelum aku mengetahui tanggal kelahiran, hari wafatnya dan tempat tinggalnya. Aku juga tidak akan meriwayatkan hadis mauquf dari sahabat dan tabi'in, kecuali ada dasarnya yang kuketahui dari kitabullah dan sunnah Rasulullah." Al-Alama Al-Aini Al-Hanafi berkata, Imam Al-Bukhari adalah seorang yang hafiz, cerdas, cerdik dan cermat. Ia memiliki kemampuan menjelaskan dengan jeli, kemampuan mengingatnya sudah masyhur dan disaksikan para ulama yang sikah. Pada usia 16 tahun, Imam Bukhari telah menghafal banyak kitab ulama terkenal, seperti Ibnu Al-Mubarak, Waqi, dan sebagainya. Imam Bukhari tidak berhenti pada menghafal hadis dan kitab ulama awal, tapi juga mempelajari biografi seluruh periwayat yang ambil bagian dalam periwayatan suatu hadis, tanggal kelahiran dan wafat mereka, tempat lahir mereka dan sebagainya. Muhammad bin Hatim Warok Al-Bukhari rahimahullah menceritakan, "Aku bermimpi melihat Bukhari berjalan di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali Nabi mengangkat telapak kakinya maka Abu Abdillah, Bukhari, pun meletakkan telapak kakinya di situ." Imam Bukhari hafal 100.000 hadis sahih sanad dan matanya, serta hafal 200.000 hadis tidak sahih sanad dan matanya. Sebagaimana pernyataan beliau, "Saya hafal 100.000 hadis sahih, dan 200.000 hadis yang tidak sahih." Pada usia 18 tahun, beliau mulai menuliskan kitab Katlaya Al-Sahabah wa Al-Tabi'in. Kemudian Muhammad bin Ismail ini pergi ke Madinah untuk mempelajari hadis dari para ulama di sana. Di Madinah, beliau menulis kitab At-Tarikh Al-Kabir, kitab tentang biografi para perawi hadis di samping makam Nabi Muhammad. Hampir-hampir beliau menuliskan cerita tersendiri di setiap biografi ulama yang beliau tulis, tapi khawatir terlalu banyak maka tak jadi beliau tulis. Imam Bukhari menulis biografi lebih dari 1000-an ulama dalam bukunya At-Tarikh tersebut. Imam Bukhari juga sholat 2 rakaat setiap menulis satu biografi ulama. Imam Bukhari belajar di Makkah dan Madinah, atau terkenal dengan nama Hijaz selama 6 tahun, yaitu dari tahun 210 Hijriah sampai 216 Hijriah. Imam Bukhari terkenal gigih dalam memburu sebuah hadis. Jika mendengar sebuah hadis, maka dia ingin mendapat keterangan tentang hadis itu secara lengkap. Imam Bukhari harus bertemu sendiri dengan orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Dalam mengumpulkan hadis-hadis itu, Imam Bukhari mengembara dan melanglang buana mulai daerah Makkah, Madinah, Syam, Baghdad, Wasit, Basrah, Bukhara, Kufah, Mesir, Hara, Naisapur, Karasibah, Askalan, Hims, dan Khurasan. Imam Bukhari kemudian menetap di Makkah dan Madinah selama 6 tahun, Kufah, dan Baghdad. Tak jarang beliau bolak-balik ke tempat tersebut karena mendapati keterangan baru atau hadis baru. Menurut pengakuannya, kitab hadis yang ditulisnya membutuhkan jumlah guru tidak kurang dari 1080 orang guru hadis. Dalam salah satu perjalanannya kepada Adam bin Abu Ayas, Imam Bukhari kehabisan uang. Tanpa uang sepeser pun, dia hidup sementara dengan daun-daun tumbuhan liar. Perjalanan panjang itu akhirnya membuat sang imam dapat mengumpulkan sedikitnya 600.000 hadis. Dari angka tersebut, 300.000 diantaranya dihafal. Hadis-hadis yang dihafal itu terdiri atas 200.000 hadis tidak sahih dan 100.000 hadis sahih.
Imam Bukhari pernah dituduh berpaham Al-Quran itu makhluk dan dikucilkan masyarakat Naisabur dan Samarkand saat itu hingga jatuh sakit dan wafat. Mulanya, pada tahun 250 Hijriah, Imam Bukhari datang ke Naisabur. Beliau menetap di sana selama beberapa waktu dan terus beraktivitas mengajarkan hadis. Muhammad bin Yahya As-Zuhri, tokoh ulama di kota itu dan juga salah satu guru Imam Bukhari mengatakan kepada murid-muridnya, "Pergilah kalian kepada lelaki salih dan berilmu ini, supaya kalian bisa mendengar ilmu darinya." Setelah itu, orang-orang pun berduyun-duyun mendatangi majelis Imam Bukhari untuk mendengar hadis. Ahmad bin Adi menuturkan kisah dari guru-gurunya, bahwa kehadiran Imam Bukhari di kota itu membuat sebagian guru yang ada di masa itu merasa hasad atau dengki terhadap beliau. 1 bulan sejak peristiwa itu, maka orang-orang pun bubar meninggalkan majelis Imam Bukhari kecuali Imam Muslim bin Hajjaj dan Ahmad bin Salamah. Pada akhirnya, Imam Bukhari pun memutuskan untuk meninggalkan Naisabur demi menjaga keutuhan umat dan menjauhkan diri dari gejolak fitnah. Imam Bukhari menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Allah lah yang maha mengetahui keadaan hamba-hambanya. Sebab beliau tidaklah menyimpan ambisi kedudukan maupun kepemimpinan sama sekali. Imam Bukhari berlepas diri dari tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang yang hasad kepadanya. Suatu saat, Muhammad bin Nasr al-Marwazi menceritakan, "Aku mendengar Bukhari mengatakan, barang siapa yang mendakwakan aku berpandangan bahwa Al-Quran yang aku lafalkan adalah makhluk, sesungguhnya dia adalah pendusta. Sesungguhnya aku tidak berpendapat seperti itu." Setelah keluar dari Naisabur, Imam Bukhari pergi ke Khartang, sekitar 2 farsak atau sekitar 12 km dari Samarkand. Di sana Imam Bukhari tinggal di rumah saudaranya. Sampai akhirnya beliau jatuh sakit. Sehingga suatu malam, Imam Bukhari berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya telah sempit bagiku dunia yang sebenarnya luas. Maka ambillah nyawaku." Imam Bukhari wafat pada usia 62 tahun kurang 13 hari pada Jumat malam, bertepatan dengan malam Idul Fitri. Beliau dikebumikan setelah sholat zuhur pada tahun 256 Hijriah di desa Khartang yang terletak dekat dengan Samarkand, yakni kini dikenal dengan Uzbekistan. Imam Bukhari mempunyai karya tulis cukup banyak, antara lain Al-Jami' Ash-Sahih. Karya ini disebut dengan nama Al-Jami' Ash-Sahih Al-Musnad min Hadis Rasulillah Sunnatihi wa Ayamihi. Kadang disebut Al-Jami' Al-Musnad Al-Sahih Al-Muhtasyar min Umar Rasulullah wa Sunani wa Ayamihi atau biasa disebut Sahih Al-Bukhari. Yakni kumpulan hadis-hadis sahih yang beliau persiapkan selama 16 tahun. At-Tarikh Al-Kabir. Karya ini ditulis beliau ketika usianya baru mencapai 18 tahun. Lebih tepatnya ketika dia berada di Masjid Nabawi di Madinah pada saat rembulan bersinar terang. At-Tarikh Ash-Sagir. Kitab ini dicetak melalui riwayat Abu Muhammad Zanjawiyah bin Muhammad An-Naisaburi. Al-Adab Al-Mufrad. Kitab ini berisi akhlak dan adab Rasulullah. Kitab ini telah tercetak bersama syarahnya. Demikian kisah Imam Bukhari menuntut ilmu yang sempat mengalami kebutaan saat kecil hingga hafal 300.000 hadis. Wallahu a'lam.